Timothy Ronald kembali jadi bahan perbincangan panas di media sosial. Timothy memantik kontroversi setelah pernyataannya menyebut bahwa gym adalah salah satu kegiatan paling goblok. Pernyataan itu sontak viral dan memancing reaksi keras dari berbagai kalangan. Namun, Timothy kemudian menjelaskan bahwa ucapannya bukan untuk menyerang aspek kesehatan dari gym, melainkan lebih dari sisi mentalitasnya. Menurutnya, aktivitas fisik seperti berlari masih memberikan ruang untuk berpikir, merenung, bahkan meresapi prosesnya. Sedangkan latihan angkat beban yang repetitif di gym menurutnya hanya membuat otak terasa kosong. Ia bahkan mencontohkan pengalaman seorang temannya yang rajin nge-gym tapi merasa tidak mengalami perkembangan secara kognitif. Tidak butuh waktu lama, potongan video Timothy menyebar luas di media sosial memicu gelombang pro dan kontra. Sejumlah netizen yang budiman menanggapi pernyataan Timothy Ronald dengan nada kecewa dan kritik yang tajam. Banyak yang menilai bahwa gym bukan sekadar soal membentuk otot, melainkan juga berkaitan dengan kesehatan mental. Karena banyak orang merasa lebih sehat dan seimbang secara emosional setelah nge-gym. Kritik pun mengarah pada sikap Timothy yang dianggap menyamaratakan dan merendahkan pilihan gaya hidup orang lain. Beberapa menilai jika seseorang tidak menyukai gym itu adalah preferensi pribadi, tapi bukan berarti berhak melabeli orang lain dengan istilah merendahkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi nih ya, orang kalau udah sukses banget atau udah kaya banget, pasti dia kalau ngata-ngatain hal-hal yang dia nggak suka, pasti ada aja yang dengerinnya. Tapi kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Ngapain orang capek-capek gedein badan, gedein otot, nge-gym, capek-capek ngapain ya? Beli-beli ala kayak gini juga mahal-mahal, udah memenuhi tempat juga. Kalau dipikir-pikir, orang-orang gym ini emang ya. Timothy Ronald blunder ngatain orang-orang yang nge-gym sampai badannya jadi goblok. Emang agak ngeri-ngeri sedap kalau misalnya collab sama si Big Mo. Kemarin-kemarin itu si Big Mo yang blunder, sekarang malah Timothy Ronald. Lagian gua aja yang nge-gymnya jarang-jarang, respect banget sama orang-orang yang nge-gym sampai badannya jadi. Karena menurut gua nggak gampang, butuh disiplin tingkat tinggi. Dari pola makannya, pola tidurnya, pola latihannya, timingnya, ya itu semua harus disiplin. Jadi ya gue nggak ngerti maksudnya Timothy Ronald tuh bilang orang-orang yang nge-gym sampai badannya jadi itu goblok. Pendapat gue soal Timothy Ronald bilang gym itu goblok. Sebelum itu Timothy big fan gue. Lu tau kan gue ngajakin lu lari, gue tahu lu udah nonton videonya. Oke, lanjut. Nggak semuanya bisa dipukul rata sih. Ibarat Jeff Bezos, Brian Johnson, billionaire juga, Deddy Corbuzier, Om Deddy Corbuzier maksudnya. Menurut gue dia jacked enough sih. Deddy Corbuzier lebih dari gue nggak sih? Bahkan tapi kalau Timothy Ronald lu nggak mau nge-gym, nggak apa-apa juga. Ayo, mau lari, pilates, yoga, zumba, apapun itulah. Masa gue harus ke apart situ lagi? Nggak dong. Apa iya dong? Boleh. Ayo. Bikin badan yang jadi adalah aktivitas yang goblok. Itu adalah statement yang dikeluarkan oleh Timothy dan ada benernya ada salahnya menurut gue. Jadi lu pada jangan marah dulu. Ada benernya karena statement tersebut keluar dari orang yang memang gak suka nge-gym, bukan di bidang fitness, dan dia suka di olahraga lain. Jadi kalau orang awam menurut dia nggak suka nge-gym itu bodoh, wajar. Tapi di satu sisi dia juga salah karena dia bilang nge-gym cuma buat otot-otot, ngangkat beban, bikin pikiran kosong. Enggak juga, justru butuh pengetahuan seperti program latihan, program makan, program diet, nutrisinya kayak apa, cara pernapasannya gimana, dan segala macam. Tapi intinya balik lagi, mau seberapa banyak duit yang orang punya untuk membeli suplemen, steroid, dada ayam, protein, gym yang paling mahal, badan yang bagus nggak bisa didapetin secara sehari, secara instan coy. Butuh waktu yang panjang, perjuangan yang keras, disiplin dan komitmen, dan itu dilakukan setiap hari. Kecuali kalau lu suka instan, main aja kripto. Orang sekelas Timothy Ronald yang pinter masalah keuangan, bisa juga dia mengatakan hal bodoh. Orang yang olahraganya nge-gym itu orang yang secara mental bodoh. Dia nggak ngerti kalau orang nge-gym itu harus ada disiplin olahraganya. Disiplin olahraga itu butuh mental loh, dan bukan mental yang bodoh. Dalam seminggu harus olahraga berapa kali nih? Harus bentuk otot yang mana dulu nih? Otot yang aku prioritaskan harus yang mana dulu nih? Harus disiplin tuh, harus ada journalingnya juga tuh. Terus yang kedua, disiplin
disiplin soal nutrisi, harus ngitung nutrisi. Kalori yang tak makan udah sesuai sama olahraga yang aku lakukan belum? Proteinnya berapa gram? Udah mencukupi kebutuhan proteinku belum? Itu soal disiplin aja Timothy Ronald. Soal disiplin itu kan butuh mental juga dalam olahraga strength training. Dan itu sudah menandakan kalau olahraga strength training atau nge-gym itu tidak bodoh secara mental. Kalau kamu bandingkan sama boxing ya, ngomong sama boxing, basket, itu beda. Kalau basket sama boxing itu strategi untuk bertanding, teamwork. Boxing menggunakan strategi untuk pukulannya. Lah nge-gym, strength training, itu juga pakai strategi. Strategi program latihannya harus seperti apa. Beda strateginya. Basket sama boxing itu masih ada mikirnya. Strategi yang dipikir. Kalau kamu bicaranya soal mental, ya mental itu disiplin itu tuh, disiplin nutrisi, disiplin olahraganya. Kamu udah disiplin belum nutrisinya? Belum kan? Belum disiplin kan? Kamu udah disiplin olahraga belum? Berarti kalau belum, kalau secara dunia olahraga Timothy Ronald, kamu yang bodoh gitu. Ciao. Jadi kata gue kalau lu bikin statement orang pintar tuh gak suka nge-gym, kayaknya itu terlalu berlebihan sih. Buat teman-teman lu jangan panas dulu ya pas Timothy bilang orang yang nge-gym tuh dia pikir gak mungkin sepintar itu. Please ya, coba lu menangani hal ini dengan kepala dingin. Soalnya ini kan masih belum jelas ya, dia bilang kan orang yang nge-gym gak mungkin sepintar itu. Nah, gak mungkin sepintar itu berdasarkan apa gitu ya, definisi pintarnya tuh apa? Apakah pintar cari duit, pintar bersosialisasi, atau pintar mencari solusi? Gak jelas kan definisi pintarnya apa. Dan lu tau kan ada satu statement lagi dari Timothy yang bilang gym tuh aktivitas yang paling bodoh yang pernah ditemui. Iya, gua tahu ini konteksnya dalam intellectual stimulation kan, yang stimulasi otak lu kan. Pertanyaannya cuma satu ya, dia tuh ngebandingin gym sama aktivitas apa? Apakah dia ngebandinginnya dengan aktivitas olahraga lain? Kayak main basket, futsal, atau main pedal? Kalau ya sih mungkin gue bisa setuju ya. Soalnya kalau lo tau gak sih main basket, main futsal, atau main pedal, itu kan ada musuhnya kan? Jadi lo tuh harus mikir ya gimana cara ngalahin musuh lo. Sedangkan kalau nge-gym kan lo gak ada musuhnya, ya musuhnya tuh diri lo sendiri. Lo tinggal gimana sih gue bisa ngangkat sampai 100 repetisi. Dan itu gerakannya sama-sama aja kan? Lo tinggal ulang-ulangin gerakan yang udah lo lakuin. Jadi kalau konteksnya emang dibanding sama olahraga lain, mungkin gue bisa setuju. Tapi kalau dibandingin dengan aktivitas lain, kayak ngebengong gitu ya jelas lah aktivitas nge-gym tuh bukan yang paling bodoh gak sih? Nah tapi ada satu statement yang gue kurang setuju sama Timothy ya. Nah dia kan ada bilang orang pintar gak suka nge-gym. Bro, emang lu kira nge-gym tuh 24 jam sehari? Nge-gym tuh paling lama juga orang 3-4 jam gak sih? Gak sampai 24 jam. Sisa waktunya untuk apa? Ya buat isi informasi di otak lah ya. Cari informasi lah, belajar biar otaknya makin pintar. Nge-gym tuh gak sama itu cuy. Gym tuh cuma hobi, aktivitas yang lu kerjain gitu. Jadi kata gue kalau lu bikin statement orang pintar tuh gak suka nge-gym, kayaknya itu terlalu berlebihan sih. Ada juga kok orang yang pintar suka nge-gym. Kalau itu emang hobinya ya gimana lagi. Bukan berarti orang itu gak pintar kan. Jadi gue gak emosi ya. By the way teman-teman juga jangan sampai ke emosi, kepancing juga ya sama statement ini ya. Pokoknya take it easy aja and keep on doing what you like. Kalau suka nge-gym ya udah lo lakuin aja, gak usah pentingin kata-kata orang. Nge-gym adalah aktivitas yang paling goblok. Wah, so wild statement. Gue sangat respect sama Bro Timothy. Dia layak kaya, dia keren banget main Game of Tension, bangun community, keren banget. Tapi dalam hal ini dia super keliru. Karena menurut gue, lo dibilang nge-gym adalah aktivitas paling goblok. Lo tau gak sih, membangun massa otot, kalau otot lo lebih besar, lo lebih mampu mengalahkan cancer. Kalau amit-amit lo dapet, itu merupakan ya selain hati lo bahagia, lo gak cemas gitu, itu merupakan hal paling signifikan untuk lo bisa mengalahkan cancer. Nge-gym juga ngebantu lo punya daya pikir yang lebih kuat, lo bisa fokus lebih kuat. Gue tahu ada banyak orang-orang yang abuse dan punya framing di gym tuh ya tentang gede-gedein badan, dan mikirnya cuma gede-gedein otot doang. Dan mungkin lo ngeliatnya nih orang gak ada isinya secara bisnis gitu segala macam, tapi enggak. Karena kalau tanpa gym, I wouldn't say I have the sanity untuk going through my entrepreneurial journey atau yang lonely journey gitu. Menurut gue itu terapi. Dan gue udah pernah nyoba ke psikiater gitu segala macam. Gue udah ke psikiater, gue udah nyoba konsul sama psikolog gitu segala macam. It doesn't work. Buat gue the best therapy itu waktu gue nge-gym, gue ngalahin diri gue. Gue ada di tempat itu, kena endorfinnya. Gue ngerasa kayaknya gue bisa lewatin masalah ini, So yeah, it's a wild statement. Tapi kayak gue it's the best medicine for me. Itu
medicine yang terbaik, antidote yang terbaik untuk lu lewatin stres dan lu lewatin krisis gitu. Buat gua. So ya, Bro Timothy, gua gak setuju. See you next video.